Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Dan kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ini memberikan kita tips agar sholat kita bisa khusyuk. Ya. Kalau kita nggak ikut ulama, ikut siapa? Yang pertama, hudurul qalbi. Menghadirkan hati ketika menunaikan sholat, merasakan kehadiran Allah dalam diri, merasakan kedekatan kepada Allah, kebersamaan dengan Allah. Qalbunya niku hidup, ditujukan kepada Allah. Hudurul qalbi, hadirnya hati mengingat Allah, rasa Allah hadir, merasakan kedekatan. Intinya ini merasa, ngerasa. Hatinya ini merasakan bahwa Allah hadir. Jadi qalbunya hidup. Hidupnya ditujukan hanya kepada Allah. Sampun. Tadi yang pertama itu hudurul qalbi, ngerasa. Ngerasa nek atine iki diawasi pengen. Merasa. Ini usaha orang yang sholat. Jadi kita harus berusaha sekuat mungkin hidup hatinya ini kita hidup. Tujuannya cuma Allah. Nomor 2, kata Imam Ghazali, tips agar sholat khusyuk yang kedua yaitu at-tafahum. Berusaha memahami segala perkara dalam sholat. Bacaan sholat, menghayati makna dan gerakan sholat, dan penghayatan lahir dan batin. Nanti kapan-kapan kita kaji makna-makna gerakan sholat. Intinya nomor 2 ini, yang jenengan pengen sholat khusyuk, itu harus ada tafahum, berusaha memahami makna-makna bacaan sholat, makna-makna gerakan sholat, penghayatan secara lahir dan batin. Sujud, penghayatannya kalau kita ini sebagai hamba yang pantasnya, identitasnya yaitu sujud. Seperti itu. Jadi nanti mengena, sholat sampai nanti ada buahnya, ada kemanisannya. Jadi nggak memandang sepele sholat, bahwa sholat ini hal yang Allah inginkan kepada hambanya. Bahwa kita ini makhluk yang hina, makhluk yang dhaif, makhluk yang rugi tanpa pertolongan Allah. Nomor 3, at-ta'zim, merasakan kebesaran Allah dan mengira diri ini kita kecil. Nanti ngerasa nek awak dhewe iki cilik, hina, lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Ini at-ta'zim. Kalau kita sholat itu menggugurkan kewajiban juga harus ada ta'zim, mengagungkan Allah. Bahwa yang berhak disembah, berhak disujudi, berhak dirukui, dia menika Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kaji terus. Kita tingkatkan kualitas, kuantitas ibadah-ibadah kita. Oke, nomor 3, takdim. Merasakan kebesaran Allah, mulane salah satu rukunnya itu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sak pira gedene masalah awak dhewe, sak pira akeh utang awak dhewe, sak pira wedine awak dhewe menungso, kalau kita sudah sholat itu sudah Allahu Akbar, Allah Maha. Yang lainnya kecil. Masalah kita, hidup kita, takdir kita, semua diatur oleh Allah. Sampun? Nomor 4, haibah. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kitab Ihya Ulumuddin. Agar kita bisa sholat khusyuk, nomor 4 yaitu haibah. Apa itu haibah? Merasa takut terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah ketika berada di hadapannya. Jadi nanti amal sampean nanti, sholat sampean nanti nggak sampean ingat, tapi sholat itu harus ada. Tapi jangan diingat. Nah, ini tasawuf. Amal itu harus ada, tapi jangan diingat. Merasa takut kalau kita melanggar perintahnya Allah. Kalau kita nggak sholat bagaimana? Kalau kita melanggar larangan-larangan Allah, kalau kita maksiat kepada Allah bagaimana? Nah, ini intinya kita ini merasa, ngerasa. Artinya urusan rasa kita bisa semua. Tinggal kita melatih. Apakah diri ini sudah merasakan takut benar-benar kepada Allah? Itu letaknya dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, di hati. Sampun? Nomor 4, nomor 5 ar-roja. Apa itu ar-roja? Selalu menaruh harapan besar kepada Allah. Menaruh harapan kalau sholat kita diterima oleh Allah. Menaruh harapan kalau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Munajat kita dalam sholat dikabulkan oleh Allah. Ini harapan. Harapan kebaikan. Keinginan kita supaya dipenuhi oleh Allah. Akhirnya kita sholatnya ditemani ngono. Jadi nek duwe ilmu ini ku penak salat iku ngrasa emang bener-bener kita hidup di dunia ini ya. Makanya kata Rasulullah, kalau sampean capek terhadap lika-liku keduniaan dunia, maka ambillah wudu, kerjakan sholat. Agar kita ini berusaha kalau dunia tanpa sholat bagaimana. Biar kita nggak ngeluh ketika nggak punya uang. Sampean mau dikasih uang banyak tapi nggak sholat. Ini intinya, nggih. Di sini intinya. Kayak orang-orang kaya-kaya non-muslim itu kan uangnya banyak-banyak tapi nggak sholat. Kita pastilah sampean gini wis sholat, wis wiritan, wis jamaah, wis ngaji kok gak sugih. Pasti kan bilang gitu sampean. Pernah kan ya? Sing kono gak sholat, ono sing sholatnya arang-arang, tapi duwe ya jangan jadi patokan. Ya, patokannya sampean sujud niku pun status sebagai hamba, meskipun gak duwe Alhamdulillah Gusti jenengan paringi sujud. Di luar sana banyak orang yang ingin sujud tapi enggak bisa.
Mulane afdalu doa alhamdulillah. Doa yang paling baik yaitu alhamdulillah. Terakhir al-haya, ngerasa isin pengersani Gusti Allah atas segala kekurangan, kecacatan, aib yang terdapat dalam sholat. Ngerasa isin, merasa malu salah satu dosa yang kita pernah berbuat, kekurangan, kelemahan, dan kekerdilan diri yang sedang terjadi. Kepalsuan diri kita ini yang sering kita ulangi, maksiat yang kita ulangi. Jadi ketika mulutnya sampai membaca rukun-rukun sholat, gerakan berubah-berubah itu, hatinya tetap yang dituju hanya Allah. Ini nomor 6 ini ngerasa izin atas kekurangan kita, kepalsuan kita, kemunafikan kita, dosa-dosa yang kita ulangi kembali, kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita kerja terus kita dikasih waktu sebentar, terus kita inginnya khusyuk, makan waktu lah, paham kan? Intinya khusyuk ini masa sampai aku nek sholat mlebu neraka. Iku wis khusyuk. Nggih. Meskipun waktu memang sangat terbatas. Ya. Aku nek sholat aku mlebu neraka. Ada di poin berapa? Poin berapa? Haibah. Ya kan? Jadi rasa sampean alami di luar sholat. Sampai kate ngerjakno sholat terus di luar sholat kok keadaan ini. Itu termasuk dalam bentuk khusyuk. Jadi kita berusaha mewujudkan ketenangan, tapi jam itu mang mepet. Bukan berarti khusyuk sholatnya sing suwe ngono maksudnya. Nggih. Diluk tapi dia 6 poin ini terpenuhi. Berarti dia orang yang khusyuk. Nggih. Khusyuk itu bukan berarti sholatnya sing suwe. Cowopet sholatnya tapi hatinya khusyuk kepada Allah. Atau sholatnya suwe tapi hati ini eling rondo, eling wedokan. Itu bukan khusyuk. Berarti intinya khusyuk ini dalam hati. Tapi kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat dan ucapan-ucapan sholat, Fatihah, tasbih, tahmid. Paham nggih? Nggih. Terus sampean berarti ngene. Wis salat aku wis meneng tep ngene wis khusyuk nang Gusti Allah. Meneng sila ngene salat boten nggih. Ada makna lahiriah, ada makna batiniah. Ada kan aliran seperti itu ya. Pokok eling Gusti Allah. Daripada salat gak. Nah iku omongane wong keliru nggih. Gak direken nggih. Karena salat itu menurut dalam pandangan itu yang diawali takbir, diakhiri salam. Nggih.
Engko sampean gawe kesimpulan sementing atine khusyuk. Masih gak sholat jangan. Kita masuk dalam sholat, kemudian hati kita konsentrasikan kepada Allah. Entah sampean itu ambil satu nggak apa-apa. Dari 6 poin ini sampean ambil satu. Sampean ambil poin haibah, sampean ambil poin rojak, terserah, nggak apa-apa. Atau sampean ambil haya, nggak apa-apa. Dari awal sholat sampai akhir sholat sampean merasa haya. Dosa ku akeh tak sholat. Iling dosa akhirnya bersyukur dikei sholat, nggak apa-apa. Jadi 6 poin ini nggak harus sampean semua, bertahap. Nek gak bisa memahami yang dibaca dalam sholat, pahami gerakannya. Kalau nggak bisa memahami gerakannya, pahami sholat itu identitas kita sebagai hamba. Yang berhak disembah hanya kita cari terus, kita gali terus apa yang membuat kita sholat itu khusyuk apa. Ya, pahami? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada presentasi, kemudian selesai.